Kami struktur dan kontribusi lembaga ini dalam sistem keuangan modern. Apa sih pengertian dari non-bank credit institution? Pernah dengar? Belum? Jadi kalau Anda mungkin mendapati ada istilah asing, ya, coba aja di kira-kira ya. Jadi di depan ada istilah non-bank ya, berarti lembaga bukan ya, non ya. Jadi lembaga keuangan yang di luar perbankan, kan gitu ya cara untuk mengartikan gitu. Kadang ada satu saat diajak komunikasi dengan mungkin orang yang berbahasa Inggris ada begitu ya, enggak semuanya, kalau mungkin kemampuan Anda masih berbahasa Inggris masih ini, enggak semuanya bisa terkejar ya. Beberapa ini ada titik-titik yang mungkin bisa Anda pegang gitu ya. Lembaga keuangan non-bank ya, jadi fokus pada tabungan dan pinjaman, kemudian juga tidak menjalankan fungsi bank komersial penuh. Jadi nanti contoh-contoh itu akan juga bisa memberikan gambaran apa sih yang dimaksud dengan lembaga non-bank tadi gitu ya. Jadi institusi ini itu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali, namun dengan cakupan lebih sedikit dibanding bank umum gitu ya. Jadi kalau bank umum itu kan cakupannya ya begitu luas ya, begitu luas. Kalau yang non bank ini diambil di pasar yang mana ya. Jadi dia lebih arah spesifik ya, karena juga mungkin keterbatasan dari ini juga model yang dimiliki. Karakteristik utama ya, fokus pada simpanan kecil, menyalurkan kredit konsumsi, berorientasi pada masyarakat. Jadi banyak sekali celah-celah yang mungkin dirasa bank umum itu tak bisa menjangkau karena berbagai prosedur yang dia harus ikuti gitu ya. Maka non bank ini mengambil celah-celah tadi ya. Cenderung melayani individu dan rumah tangga, bukan korporasi besar tadi. Kemudian peran dalam ekonomi yaitu meningkatkan inklusi keuangan, mendukung kepemilikan rumah, menyediakan alternatif investasi. Jadi ada yang dia nanti juga bergerak khusus ya, terkait dia bergeraknya ada di perumahan gitu ya. Dia melakukan atau menyalurkan kredit mengenai perumahan. Ada yang berfokus di sana gitu ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ada juga yang menyediakan alternatif investasi. Jadi institusi ini penting untuk memperluas akses keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah. Ya, targetnya mereka memang mengambil ini market yang ada di situ. Ya. Karena seringkali misal kita dapati perbankan di level bawah, meskipun dia sampaikan dia berusaha mendukung usaha mikro kata gitu, tapi dia kurang fleksibel. Ya. Kurang fleksibel dengan aturan yang katakan mungkin ketat gitu ya, hingga nilai tertentu itu dia masih pakai jaminan katakan gitu. Sedangkan untuk yang non bank ini ada yang berani untuk tidak memberikan jaminan jumlah tertentu. Kemudian jenis-jenis thrift institution itu ada savings and loan association ya, ada saving bank, ada credit union, ada money market funds ya. Jadi 4 jenis utama yang memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda. Kita coba telah satu persatu. Ya. Saving and Loan Association adalah lembaga simpan pinjam, fokus pada pembiayaan perumahan gitu ya. Ini lebih difokuskan ke arah sana. Ya. Jadi institusi ini sangat penting dalam sektor properti, terutama kredit rumah. Dia memfokuskan di situ ya, untuk Saving and Loan Association tadi. Fungsi utama Saving and Loan Association menghimpun tabungan, menyalurkan kredit perumahan. Model bisnisnya sederhana, dana masyarakat digunakan untuk pembiayaan rumah. Jadi ya seperti bank itu, memang ada bank yang dia fokus di sana, seperti BTN gitu ya. Dia lebih fokus di perumahan gitu, dibandingkan oleh bank-bank yang lain kan gitu.
dia lebih bagian besar portofolionya diarahkan ke properti. Kelebihan savings and loan association, suku bunga kompetitif, fokus pada kebutuhan masyarakat. Ya, menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah. Ya. Kelemahannya apa? Risiko kredit tinggi, bergantung pada sektor properti. Dan jika pasar properti turun, institusi ini bisa terdampak signifikan. Contohnya apa? Nah, contohnya ini, ya. Kalau Anda coba lihat ya, dapati di yang ada di sana. BTN itu dibanding dengan bank yang lain ya, dia lebih memfokuskan pada sektor properti perumahan. Di situ bunganya juga bisa bersaing dan sebagainya. Hanya saja memang risiko, ya, disampaikan tadi di sini, risiko ya, hampir semua memang terdampak risiko. Di bank lain itu istilahnya multi bunga gitu ya. Itu semua juga berisiko. Ya. Karena kondisi ekonomi juga nggak begitu stabil katakan gitu. Kalau Anda sekarang mungkin lewat di perumahan atau di jalan itu kan banyak yang ditempeli propertinya dijual gitu ya. Nah, gitu ya. Selain itu ada yang bermasalah. Ya, Anda kalau pergi di bank BTN atau yang lebih berfokus di kredit perumahan itu banyak yang dilelang dan sebagainya, gitu ya. Nah, risiko itu memang ada di sana dan itu memang sudah dipertimbangkan juga di sana. Ya. BTN fokus pada pembiayaan perumahan ya, program KPR subsidi untuk masyarakat maupun cicilan jangka panjang. Dalam prakteknya fungsi seperti saving and loan dijalankan oleh BTN yang menghimpun dana dan menyalurkan dalam bentuk KPR yang membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki rumah. Di sini ada yang sudah atau sedang yang menjalani ini kredit rumah atau sudah milik sendiri semua. Ada yang di BTN. Berapa bunganya? Sekali lebih gede bunganya daripada pokok. Oh iya, iya. Nah, di awal seperti itu, karena dia nggak mau ditutup di awal kan? Iya. Tahu juga naik kan? Oh dia ikut floating ya, floating. Tapi rata-rata memang seperti itu. Kalau flat itu biasanya dia tawarkan di 3 tahun pertama gitu. Biasanya gitu, flat 2 tahun gitu ya. Itu di 3 tahun pertama enggak terus ya. Habis itu dia mengikuti pasar. Apalagi kondisi seperti ini ya. Itu jaga-jaga. Saya dulu tuh pernah ya kasusnya 98 tahun 98 krisis moneter itu yang tadinya bunganya 18 naik jadi 330. Ya, waktu itu saya kredit di perumahan Badik Wajar yang di mana Sidoarjo. Jadi yang tadinya cicilan 300 jadi 800. Udah, oleh semua nggak bisa bayar. Selama berapa tahun nunggu. Jadi akhirnya terus banknya juga pas waktu itu lupa saya bank apa itu swasta itu kolaps, tapi itu diambil alih, nggak tahu, bingung, pindah-pindah, ada yang mulai dari BCA dipindah gitu. Akhirnya saya dijual di bawah tangan, karena nggak jelas posisinya orangnya, tapi mau, untungnya, notarinya juga untungnya mau, gitu. Sebenarnya nggak mau kalau mereka yang ini, karena notarisnya juga agak apa ya, boleh dibilang ya, berani ya dia berdasar kedua belah pihak sepakat gitu sama dia dibantu. Tapi akhirnya juga ditemukan sertifikatnya sudah memang iya risikonya kalau kita ambil kredit itu di perumahan itu ya
kondisi-kondisi seperti ini. Nah, ini khawatir kan berulang lagi ya masalahnya. Tapi masih mending properti dibandingkan konsumtif yang lain ya. Kalau kita ambil apa? Kredit itu. Properti itu mau nggak mau mungkin loss-nya nggak bisa ditekan dibandingkan dengan konsumtif. barang konsumtif yang lain. Apa mobil gitu ya, ruginya double. Nilainya turun, kita bayar kreditnya naik gitu ya. Jadi semakin jauh partnya. Yang lain di bank mana? Yang punya usaha mikro itu di Bank DKI kalau dia ambil kredit pur di bawah 25 juta nggak perlu tabungan. Kan harus itu nggak sih Pak? Harus ada perizinan itu nggak sih? Oh ya pakai PERT ya jam Nah itu kan biasanya kalau udah perizinan kayak gitu biasanya masuk pajak. enggak. Nggak ada pajak emang. Kalau ini sudah ada pajaknya emang pajak di pajak maksudnya? Ya kebaca. Iya. Kebaca. Ini kalau kita di usaha mikro itu batasannya itu kan omset. Ya. Jadi kalau omset batasan omset tertentu itu enggak masih kita belum. Ya. Gak apa-apa. Ya, dulu itu sekitar omset 300, sekarang naik jadi 2M atau berapa? Nah, bank yang mau tidak memberikan agunan ya cuma itu Bank DKI, tahu saya. Bank BWR malah sekretariat yang Jawa Timur itu malah minta agunan. Jadi bagi yang mau cari modal itu DKI mas, sedikit tak. Atau Toyan tak. tiap tahun buka ini loh. Toyan. Buka lihat di webnya Kemenparekraf. Kalau punya PRT ya, PRT katakan, formal PRT itu, PRT itu coba ajukan itu. Ada dana-dana hibah. Itu nyampe ratusan juta. Tapi diperlukan ini apa fasilitas. Kalau kita usaha mikronya misal industri pengolahan makanan ya belikan mesin, bukan uang. Diberikan tapi disuruh beli. Buktinya diminta. Itu ada. Teman saya banyak yang dapat. Saving banks, ya, bank tabungan fokus pada simpanan individu. Biasanya melayani masyarakat umum dengan produk yang sederhana, ya. Menyimpan dana masyarakat, menyalurkan kredit, ya. Jadi dia itu ya, fungsinya ya itu mengolah, ya, mengelola. Diambil, habis itu disalurkan, dia dapat ininya, dapat katakan majunya di sini. Karena di savings bank itu risiko rendah, produk terbatas, ya. Cocok untuk masyarakat yang mencari keamanan investasi. Kalau bicara keamanan investasi di bank itu tadi. Kalau mau yang aman ya, anunya sedikit, ya. Udah ini prinsipnya seperti itu. Kalau ada yang menyampaikan dapatnya banyak tapi risikonya kecil lah. Wah, awak sekali Pak itu Pak. Oke, saya pikir di Indonesia dapat dilihat pada layanan tabungan BRI yang menjaga masyarakat luas sehingga pedesaan sehingga meningkatkan inklusi keuangan. Nah ini kalau kredit union ya, misal di situ koperasi keuangan dimiliki oleh anggota gitu ya, berbasis prinsip gotong royong dan keanggotaan. Sepertinya kalau bicara kredit union itu
ya bukan murni non profit ya. Kalau koperasi itu balik lagi ya ke anggota gitu ya. Jadi keuntungan dikembalikan ke anggota bukan pemilik modal. Ya. Koperasi. Jadi sekarang ini dikarenakan kalau saya lihat pemerintah itu khususnya di usaha mikro itu mereka kan dikatakan usaha mikro itu usaha yang paling apa namanya kuat ya, tahan terhadap ini. Sebenarnya itu kayak campaign yang menyesatkan. Nah, sekarang dia bertahan karena nggak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Cuma yang harus betul itu, usaha mikro ini bisa berkembang, naik kelas gitu. Tapi kalau di situ terus, ya profitnya hanya untuk bertahan hidup, itu bukan dikatakan tahan terhadap ini. Nah itu usaha-usaha besar itu meskipun pilot nggak punya uangnya lebih banyak, iya lah. Nah gitu. Jadi sering kali yang itu kalau menurut saya istilah menyesatkan gitu, dibuat seolah-olah ya menghina-hina usaha ini. Padahal mereka itu bekerja ya dapatnya per hari katakan gitu ya. Misal bersih 150, 200 yang gitu ya. Anggap satu bulannya katakan ya udah minimum itu. Bagaimana dia bisa naik kelas? Ya. Bertahan, iya bertahan untuk hidup. Iya kan? Bertahan untuk hidup. Ya kalau yang perusahaan besar, kolaps ya, dia punya masih kaya, apakah habis ini? Enggak. Ya. Iya. Jadi kemarin itu saya ini bersama teman mau melakukan penelitian di usaha mikro. Di tempat kita itu khususnya di usaha mikro itu selalu berbanding dengan ini usaha kecil. Nggak pernah di sendiri ya. Khususnya juga terkait pendapatan finansial seperti apa, mix di situ. Kita membuat membedakan populasi sampelnya itu susah karena data yang ada dari BPS itu nyampur kedua. Jadi kalau UMKM usaha mikro kecil gitu, jadi satu gitu. Pelaporan, nah, menengah beda, tapi yang ini jadi satu terus. Klasifasinya jadi satu, kita nggak bisa berdebih, harus memilah-milah dulu lah. Nah, sedangkan penelitian yang ada selalu bicara UMKM selalu gitu, bias, nggak ada yang pernah kecil sekali yang dia itu berfokus di usaha mikro itu, karena saking banyaknya. Itu 97% dari total usaha yang ada. Ini juga tadi, bayangkan. Bagaimana juga dia harus bisa mengentaskan, bisa menaik kelaskan si usaha mikro itu dari sisi keuangan. Memang berat. Kelebihan dari kredit union bunga rendah berbasis kepercayaan. Jadi kalau Anda di koperasi itu seringkali Anda temui gitu kan, ya, nggak terlalu tinggi, tapi didorong untuk pinjam sehingga apa? Berputar uang, berputar. Ada yang nabung, gitu ya, nanti dia dapat SHU, terus SHU-nya dari mana? Nah, yang pinjam ini diberikan semacam bunga tapi nggak tinggi, karena berputar dalam lingkup ini apa ini. Selain itu dia biasanya koperasi dia untuk membantu ini mereka yang ada usaha gitu ya, usaha mungkin kayak gini nih. Jadi kasihan usaha mikro itu kemarin berkelompok sendiri mencari hidup gitu, mengusahakan hidup bersama itu sendiri. Jadi ada kooperasi apa itu namanya ya, itu ibu-ibu itu. Nah, nanti pengurusnya itu cari orderan di
memang dari sisi manapun, jadi semua ada event-event gitu ya. Nah itu dia masuk ke sana, setelah itu dia dapat orderan untuk catering dan sebagainya, dikembalikan ke anggota, pendapatannya nanti dipotong untuk masuk, nanti dikembalikan lagi ke dalam SAU dan sebagainya, bukan main. Itu pemerintah nggak masuk itu, nggak ada dorongan harus backup anunya. Nah, mereka itu berusaha untuk bertahan hidupnya itu melakukan itu sendiri. Nah, contohnya apa? Salah satunya ini ya, ada ya tadi yang disampaikan itu ada komunitas, kadang juga simpan pinjam antara anggota dan seterusnya. Nah, pemerintah itu tertolong dengan hal-hal semacam ini. Ya. Kemudian money market funds ya, reksadana, pasar uang, investasi jangka pendek, ini. Kemudian investasi likuid dengan risiko relatif rendah dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini ada sertifikat deposito, surat berharga jangka pendek. Ini menjaga likuiditas ini kalau jangka pendek ya kan untuk perputaran ya, perputaran jangka pendek. Jadi liquid ya. Gitu. Ini kelemahannya apa? Return rendah. Ya, kalau Anda deposito kan dapatnya sedikit, tapi aman ya di situ. Ya. Maka dari itu kalau pengusaha itu nggak mau dia masuk ke situ ya. Oh, dapatnya dikit ya. Tapi aman. Nah, tapi pengusaha itu spekulasinya besar ya, dia masuk. Jadi dia nggak mau aman, meskipun itu bisa untuk dia buat makan ya, katakan gitu ya. Aman lah kan. Menjamin konsumsinya katakan gitu untuk ini operasionalnya itu dia nggak mau ambil yang memang mendapatkan return besar itu meskipun risikonya besar ya. Jadi kenapa kok ada pabrik ya, dia berani mendirikan pabrik daripada meskipun uang di situ dia punya modal ya, sama 500 miliar gitu ya, dia jalankan di situ. Kalau ditaruh di deposito sebenarnya kan bisa untuk ya, 500 M itu berapa bunganya? Nah, cukup sebenarnya 7%. tapi dia ingin tinggi ya. Dia ingin buat pabrik Lah, 10% lain 50 berarti kurang lebih sama dengan konsepnya yang ini 35 kartu kredit itu ya. untuk persenan. Kartu kredit itu yang bermasalah itu banyak, tapi karena bunganya tinggi dia tertutup dari situ. Masalah-masalah yang tadi itu yang nggak bayar, yang nggak bayar itu tertutup dengan Bunga. apa namanya, bunga yang tinggi. Kok tinggi bunga? Misalkan nyawa ini oke. Rendah bunga. Jadi misal seperti Rendah, ini ya, Bu. kalau kita bicara Rendah, Bu. market fund itu, Tapi kalau yang namanya kerja kan ya berat banget negatif bisa. Enggak. investasi mulai yang nilainya kecil dan seterusnya. Nah ini perbandingannya ya. Yang tadi itu fokus perumahan, saving bank tabungan, kredit union koperasi, money market itu investasi gitu ya. Perannya masing-masing ya, spesifik di sana. Kemudian pengambilan keputusan investasi, manajemen risiko dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang sejauh ini inklusi keuangan ya, itu memang diarahkan agar Anda mulai bisa mempertimbangkan ya, terkait dengan adanya portofolio dari investasi itu. Ya. Jadi misal yang sekarang itu ada apa ya, yang kemarin itu aplikasi yang Kan tuan akan. fasilitasi kita ya. Uang kita mau Kafe. kita arahkan Tapi mau satu investasi kan apa. namanya Thrift Institute sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, tidak hanya teori tetapi digunakan langsung oleh masyarakat. Keputusan Itu apa tuh penting paketan? untuk keputusan finansial Itu ini. paketan. Nah ini perbandingannya ya. Jadi kalau saving banks itu risikonya rendah ya, tapi returnnya juga rendah ya. Kalau credit union itu rendah sedang, returnnya
lumayan ya, sedang. Saving loan sedang, money market fund ini. Kalau dari sini Anda pilih yang mana kira-kira dengan keterangan seperti ini? Money market fund. Ya, karena risikonya rendah tapi returnnya Sedang. di situ yang paling tinggi kan sedang. Iya. Jadi rendah dan sedang. Jadi kita akan tentunya logikanya memilih untuk yang ada money market fund. Kemudian likuiditas. Ya. Nah, kalau di sini Anda pilihnya yang mana? Saving and loan. Saving and loan. Saving and loan? Saving and loan? Likuiditasnya rendah. Profitabilitasnya memang Sedang dan jauh tinggi. tinggi. Jadi rendah itu biasanya jangka panjang. Ya. Kalau likuiditasnya rendah itu jangka panjang. Jadi kalau kita mau cairkan ya mungkin ada periode tertentu gitu. Nah, kita nunggu sampai apa agak ini baru kita dapatkan profit yang memang maksimal itu ya. Nah, bagi mereka yang mungkin apa ya pengusaha dan sebagainya butuh perputaran cepat itu ya likuiditasnya diharapkan tinggi. Cuman Profitabilitasnya anggap aja sedang lah. Nah, seperti itu. Hah? Ya? Kreditnya rendah, Nah, profitnya sedang sampai tinggi. iya. Itu kalau liquidnya rendah berarti dia nggak mudah dicairkan kan gitu ya. Oh. Ada jangka yang Situ makanya kadang perusahaan-perusahaan itu salah satunya dia dianggap aman gitu ya kalau dia punya ini apa katakan model liquid yang cukup ya. Maksudnya katakan uang-uang yang digunakan untuk kepentingan jangka pendek, keperluan jangka pendek untuk biaya operasional, dia harus punya. Oh, satu saat ono tagihan listrik, tagihan itu dia kesulitan di situ, masalah. Nah, berarti kurang likuiditasnya rendah, gitu. Kalau seperti itu. Nah, ini diharapkan likuiditasnya memang tinggi untuk memastikan operasionalnya itu jalan. Gitu. Kalau ini pilihan finansial menabung itu gunakan yang saving bank, malah minus. beli rumah di Nek, situ, tambah bocor. Tambah investasi. ini aku ditemu tabungan. Jadi Anda sudah mulai berpikir kalau punya uang bisa katakan 10 juta ataukah biar di dompet BCM. atau mulai taruh di deposito ada potongan. atau mulai tak ini split gitu ya. Ada di deposito untuk menjaga katakan keamanan gitu, ada yang dipakai untuk yang agak berisiko tinggi tapi income-nya ada yang punya bibit ya, bibit belum bibit. Itu nanti kalau Anda masuk itu Anda perlu mengisi ini dulu. Hah? Bibit. Apa itu? Oh, sopit. Nah, itu kan kalau kita masuk di situ kita itu dites dulu untuk mengetahui karakter kita. Jadi karakter kita itu masuk di sisi mana? Apakah kita itu orang yang play safe, gitu ya, bermain aman, atau kita ini orangnya yang Suka tantangan. agres? Suka tantangan. Saya suka Artinya berani untuk berspekulasi. Maka nanti kita diminta untuk isi pertanyaan. Nanti kita itu berada di mana? Kalau kita orangnya dominan di itu, orang yang mau risiko, maka portofolio yang kita tawarkan portofolio yang income-nya tinggi, Resikonya tinggi. Nah, diarahkan biasanya ke pasar modal daripada ke deposito. Nah, deposito bagi orang-orang yang memang ingin main. Nah, biasanya kalau anda jadi komposisinya nanti akan ini. Jadi nanti kalau anda punya di situ mau taruh
10 juta nanti Anda diarahkan berapa persen itu diarahkan ke sana, 60%-nya di permodalan. Nah, permodalan nanti dipilihkan. Kalau kita udah lakukan ini setting otomatis itu, nanti kita akan dipilihkan lembaga-lembaga mana yang kita memang perlu bisa masukkan ini kita investasi gitu. Itu diberikan alternatif oleh mereka. Jadi sebenarnya enak sih. Secara otomatis kita diarahkan itu, nggak usah mikir terlalu jelimet gitu ya. Tapi kalau turun kan kita juga mikir Pak. Itu biasanya gini, itu kan berdasarkan data ini ya, historical ya. Jadi misalnya kalau pasar modal, nggak seperti kalau kita main di trading, nah, itu beda kan. Maka dari itu, kalau yang trading kan ada salah satunya yang produknya itu gold ya, trading gold ya, trading ya, trading gold. Nah, trading gold di mana kita seringkali oleh pialang itu diberikan gambaran yang positif. Indah. Ya, jadi nanti kalau harganya turun, Anda beli. Nanti kalau harganya naik, Anda lepas. 3 kali transaksi satu malam itu bisa jadi 6 juta untung. Gitu. Tapi nggak disampaikan bahwasanya ada beberapa itu waktu gitu. Dia itu yang hampir nggak terdeteksi sama sekali, di mana lonjakan itu begitu towing. Jadi mereka itu bahkan kalaupun punya modal katanya di atas 100, kalau 100 sampai 150 itu bisa hilang dalam satu waktu. Karena apa? Penurunan anjloknya harga itu. Padahal kalau kita lihat di pasar gitu, harga emas ya, kan masa orangnya naruh angka itu berubah habis dari 1 juta katanya menjadi 500 kan enggak. Mungkin. Nah itu berlaku hanya di aplikasi itu. Nah itu didapat dari mana? Kalau saya melihat sih itu konsepnya seperti ya, kalau kita bicara statistik itu, di mana kita itu hampir semua misalnya beli di area ini nih, dia akan lari dia. Aduh, udah otomatis. Jadi sama aja kalau kita bisa simpulkan dari Atur. sama kan dari itu kan predictable-nya kan tinggi. Nah itu kalau seperti itu jangan karena nggak terduga sama sekali gitu. Nah itu bisa disembunyikan. Beda dengan sahamnya. Saham itu kita nanti akan pelajari perkembangan pergerakan dari ini kinerja dari itu, potensinya dengan kondisi ke depan dia akan itu akan lebih aman. Meskipun income-nya tinggi tapi lebih aman daripada yang trading. Dan kalau non trading biasanya kalau pialang itu cari orang gitu ya. Ya. Itu nggak disampaikan. Ada yang diajarkan. Urusan apa? Ya nanti kita sampaikan. Kemarin kita ada gitu. Tak pikir itu. Tak pikir bahan bimbingan. Ini kayak MLM nggak sih Pak? Enggak, beda. Ya. Beda. MLM beda. Tapi Beda. tapi memang mereka yang bekerja di situ kan di kelompok. Jadi sampai kemarin nggak disampaikan itu kan apa nggak pikir bicara mengenai bimbingan deskripsi katanya di prospek kan. Prospek. Yang prospek bukan dia tapi supervisornya dia ngomong. Oke, 5 menit lagi. Misal seperti ini gambarannya ya. Jadi kalau Anda punya uang itu 10 juta, mana yang akan memberikan katakan
boleh bilang yang perlu ditimbangkan untuk mendapatkan income lebih banyak. Kalau kita tidak lakukan, uang 10 juta di bawah bantal itu Turun Pak, tapi Nah, turun Pak nilainya. tapi iya, Nilainya turun. biasanya was-was ya. Iya. Maka Anda bisa pertimbangkan kalau ingin aman ya Tabungan. tabungan. Tapi tabungan nggak segitu Pak. Nah, iya, iya. Tapi banyak sedikit. Belum apa biaya admin bulanannya habis Pak. Ini biasanya orang-orang yang untuk orang-orang yang punya kesabaran tinggi. Nah, gitu. Oke, ini kalau butuh aman itu di saving bank ya investasi di money market. Jadi semua institusi punya fungsi berbeda, tidak ada yang terbaik tergantung tujuan. Keputusan finansial itu kombinasi risiko, ya, return maupun likuiditas. Nah ini udah dipahami oleh mereka. Jadi pialang-pialang ini ngomong likuiditasnya tinggi. Bisa diambil kapanpun. Diambil kapanpun. Kalau uangnya Nggak ada siapa yang ayo. oh, Iya, kapanpun. Iya, risiko. Iya. Hati-hati ya. Nah, kalau biasa nih, Anda kalau dapat uang katakan 100 juta, pasti ada yang tahu. Nah, dan itu nanti pasti ada ditipu terus. Nah, itu saatnya Anda nanti pikir baik-baik. Kalau mau ke sana.